Tu le jettes, je te tue. Es ist Mitternacht. Alors Jésus dit au paralytique, lève-toi et marche. Film ini diawali dengan seorang gadis cantik yang sedang berenang dan gadis ini bernama Eva. Saat akan keluar dari kolam renang, seorang lelaki mencoba mendekatinya, tapi belum sempat basa-basi. Eva meminta lelaki itu mengambilkan kursi rodanya. Alangkah kagetnya lelaki itu, ternyata Eva ini lumpuh dan terlihat ada bekas operasi di bagian punggungnya. Setelah Eva naik ke kursi roda, ia pun menanyakan apa mau lelaki itu. Tapi si lelaki hanya terdiam, yang artinya Eva sadar percuma cantik kalau punya kaki lumpuh. Eva ini adalah seorang karyawan perusahaan asuransi. Sebelum mengalami kelumpuhan, ia adalah seorang penari balet. Tapi sayangnya 3 tahun lalu Eva mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan ia tak bisa lagi berjalan. Lebih tepatnya, bagian tubuh dari pinggul sampai mata kaki benar-benar mati rasa. Lalu untuk hidup sehari-hari ia tinggal di sebuah rumah kontrakan. Hari ini adalah tanggal 3 November, yang mana hari ini adalah tanggal ulang tahunnya Eva. Untuk merayakannya, Eva mencoba menghubungi ayahnya yang udah menderita Alzheimer alias hilang ingatan total. Tapi ketika Eva meminta si ibu tiri yang bernama Agnes memberikan telepon itu pada si ayah, Agnes malah berkata, percuma, toh si ayah benar-benar udah tak ingat sama sekali. Setelah itu, pada malam harinya saat Eva mengengak-engak sambil melihat foto-fotonya bersama si ayah, tiba-tiba seseorang datang dan yang datang ternyata adalah Sophie. Ia adalah sahabat baiknya Eva. Sophie ini datang dari Berlin, Jerman untuk merayakan ulang tahunnya Eva. Tak lupa, ia juga membawakan beberapa hadiah dan yang paling spesial yaitu sebuah mainan kalender Advent yang ia beli di toko hadiah-hadiah Natal. Un calendrier de l'Avent? Tu le jettes, je te tue. Eva langsung melihat kalender itu dan terdapat 24 laci dalam mainan tersebut beserta kuncinya. Di balik kalender itu terdapat tulisan, buang itu dan aku akan membunuhmu. Dan tentu saja Eva benar-benar heran dong. Ia pun bertanya pada Sophie siapa yang akan membunuh, dan di sana tertulis namanya Ik. Jadi buang itu dan Ik akan membunuhmu. Lalu karena Eva menganggap tulisan itu hanya sebuah permainan untuk anak-anak, ia pun tak memperdulikannya sama sekali. Eva langsung membuka laci pertama dan terdapat sebuah bungkusan coklat. Dalam bungkusan itu tertulis 3 peraturan. Aturan pertama, kalender ini berisi permen. Jika kau makan satu, kau harus makan semuanya, atau aku akan membunuhmu. Aturan kedua, hormati semua aturan sampai kau membuka pintu terakhir, atau aku akan membunuhmu. Dan aturan ketiga, buang itu, aku akan membunuhmu. Karena keterangan-keterangan itu hanya permainan untuk anak-anak, Eva langsung memakan coklat tersebut. Attention, t'en avales un, faut les avaler tous. Karena masih penasaran, Eva langsung membuka laci kedua dan isi laci tersebut adalah sebuah permen coklat favorit ayahnya. Lalu karena sedih teringat dengan si ayah, Eva tak memakan coklat itu. Tapi Sophie mencoba menenangkan Eva dan berkata, makan aja, mungkin aja kan si ayah sekarang juga sedang makan coklat tersebut. Jadi kalian bisa terhubung alias kontak batin. Tapi Eva tak langsung memakannya. Ia lebih memilih membuka laci ketiga. Saat membuka laci ketiga, ternyata isinya bukan permen atau coklat, melainkan sebuah kartu ucapan yang bertuliskan sebuah potongan ayat Bible. Dan di sana tertulis, untuk menyembuhkan luka, hancurkan apa yang menyakitimu. Lalu, karena cuma sebuah kata-kata bijak, Eva melanjutkan membuka laci keempat. Tapi sayang kuncinya tak bisa dibuka alias macet. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengabaikan kalender itu dan merayakan ulang tahun Eva. Setelah selesai tiup lilin dan ngobrol-ngobrol sedikit,
tepat jam 12 malam ketika memasuki tanggal 4, tiba-tiba kalender Advent mengeluarkan suara yang berbunyi, "Sekarang udah tengah malam, sekarang udah tengah malam." Mitternacht, du musst jetzt öffnen. Es ist Mitternacht, du musst jetzt öffnen. Lalu karena penasaran, Eva kembali memutar kunci yang tersangkut di laci nomor 4 dan ternyata berfungsi. Bahkan sebuah patung bertuliskan Ik juga muncul keluar. Dalam laci itu terdapat sebuah permen bayi Yesus, dan dalam bungkusannya tertulis, Yesus berkata pada si lumpuh, "Bangun dan berjalanlah." Seketika suasana berubah menjadi canggung, ya karena ada kata-kata lumpuh. Lalu karena udah benar-benar larut malam, Sophie akhirnya memutuskan untuk pulang dan permen bayi Yesus tadi tak jadi dimakan oleh Eva. Setelah Sophie pergi, Eva memutuskan menutup kalender Advent dan tak sengaja ia melihat foto si ayah. Sehingga ia pun memutuskan memakan coklat favorit si ayah tadi. Ya kali aja kan ada kontak batin. Tiba-tiba setelah Eva memakan coklat itu, telepon rumahnya mendadak berdering. Sedangkan telepon tersebut udah terputus sejak lama. Eva mencoba menjawab telepon itu dan ternyata yang menelpon adalah si ayah. Si ayah mengucapkan happy birthday sayang pada anaknya itu. Tapi setelah ucapan ulang tahun disampaikan, suara si ayah tak terdengar lagi, alias telepon rusak itu udah nggak berfungsi. Di siang harinya saat Eva bekerja, ia tak henti-hentinya mencoba menghubungi si ayah, tapi sayang tak ada jawaban. Lalu di tempat kerjanya itu, Eva dipanggil oleh si bos yang bernama John. Ternyata Eva dipanggil karena si bos telah menyiapkan seseorang calon karyawan baru dan ia bernama Miriam. Kehadiran Miriam ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai calon pengganti Eva sebelum Eva dipecat karena lumpuh. Setelah itu Sophie kembali datang. Rencananya mereka akan makan malam di luar dengan seorang lelaki. Sebelum pergi, Eva menceritakan kejadian aneh setelah ia memakan coklat favorit ayahnya semalam. Tapi anehnya si ayah yang menderita Alzheimer menelpon melalui telepon rumah yang udah lama diputus. Sophie mencoba menggunakan akal sehatnya. Mungkin aja coklat-coklat yang ada dalam kalender Advent itu ada sedikit narkobanya. Jadi Eva merasa seolah-olah keinginannya terpenuhi setelah memakan coklat tersebut. Mereka berdua akhirnya berangkat ke restoran dan saat sampai di sana Eva dikenalkan dengan seorang temannya Sophie yang bernama Boris. Dan kebetulan Boris juga membawa seorang teman yang bernama Thomas. Setelah berkenalan dan mendengarkan candaan-candaan Boris yang benar-benar garing, saat akan pulang ternyata hubungan itu berlanjut. Sophie dan Thomas memutuskan untuk melanjutkan kencan berdua. Nah, sedangkan Eva, ia terpaksa kembali pulang dan diantarkan oleh Boris. Saat akan pulang, Boris mencoba memecahkan suasana dengan memamerkan sebuah aplikasi trading saham yang bernama My Trading Online. Dan ia sempat menawarkan pada Eva untuk menginstal aplikasi tersebut. Jika seandainya Eva mau, ia akan mentransferkan saldo sebesar 457 euro. Tapi sayangnya Eva menolak karena ia benar-benar udah ngantuk. Saat di perjalanan Eva tak sengaja ketiduran dan saat ia terbangun Boris udah keenakan mengobok-obok kerampangnya Eva. Tentu saja Eva heran dong, Boris ngapain? Tapi saat Eva melihat tangannya Boris ada dalam celananya, Eva pun mengamuk. Sehingga Boris pun heran dan bertanya-tanya kenapa dari tadi Eva hanya diam. Mais ça fait 2 minutes que je te caresse et que tu dis rien. Je dis rien parce que je sens rien, connard. Ternyata Eva benar-benar tak merasakan apa-apa ketika tangannya Boris ada dalam celananya Eva. Karena dari pinggul sampai kakinya Eva benar-benar udah mati rasa. Setelah itu karena masih belum puas, Boris makin menjadi-jadi. Ia pun memaksa Eva mengemot pisang coklatnya. Tapi saat pisang tersebut masuk ke mulutnya Eva dengan sengaja menggigit pisang tersebut. Sehingga Boris pun mulai marah dan mengusir Eva. Boris akhirnya memutuskan menurunkan Eva di jalan. Tapi saat Eva mencoba minta tolong sembari menekan-nekan klakson mobil, tiba-tiba dari kejauhan kalender Advent merespon.
dan patung Ich pun tiba-tiba keluar dari sarangnya. Lalu, tepat saat Boris pergi meninggalkan Eva dengan kursi rodanya, Eva pun berteriak menyumpahi Boris agar semoga cepat mati. Mati lah kau anjing! Dan tiba-tiba, kalender Advent kembali merespon. Sebuah mobil mainan keluar dari kalender itu, dan bertepatan saat itu udah jam 12 malam alias udah masuk tanggal 5. Setelah itu saat Boris berhenti di pinggir jalan untuk mengokang pisang coklatnya alias masturbasi karena masih belum puas, tiba-tiba kaca mobilnya mulai retak sendiri. Mobilnya pun berputar-putar bahkan sampai bagian atas mobilnya itu tergencet sampai Boris terjepit. Ternyata di tempat lain, mobil mainan yang keluar dari kalender Advent tadi udah hancur digigiti oleh anjing peliharaannya Eva. Di pagi harinya saat Eva pergi jogging ke tepi danau, ia mendapat panggilan telepon dari Sophie yang mengabarkan kalau Boris ditemukan tewas karena kecelakaan mobil, bahkan tubuhnya benar-benar hancur. Tentu saja Eva tak bisa berkata apa-apa karena bajingan itu memang pantas mati. Lalu Sophie akhirnya menyusul Eva ke tepi danau. Ternyata di handphonenya Eva muncul sebuah pesan yang bertuliskan maaf itu kecelakaan. Dan pesan tersebut masuk setelah Sophie menelpon. Lalu Eva juga dikirimkan sebuah tautan link MyTrader Online, aplikasi yang ditawarkan oleh Boris semalam. Bahkan juga Eva ditransferkan saldo sebesar 457 euro seperti yang ditawarkan oleh Boris. Dan anehnya, pengirim pesan dan pengirim aplikasi tersebut tak diketahui identitasnya. Setelah itu Eva kembali pulang. Saat ia menyapu, ia mendapati pecahan-pecahan mainan berserakan di lantai. Tentu saja Eva heran kok bisa ada. Tapi ia tak memperdulikannya karena mungkin aja ulah si anjing. Lalu pada malam harinya, tepat jam 12 malam saat memasuki tanggal 6, kalender Advent kembali bersuara. Ini udah tengah malam, ini udah tengah malam. Tentu saja Eva kembali memeriksa mainan tersebut. Ia pun membuka laci nomor 6 dan isinya adalah sebuah permen cinta. Lalu, karena penasaran apakah permen-permen itu benar-benar ajaib, Eva akhirnya memutuskan untuk bereksperimen. Di pagi harinya, Eva dengan sengaja duduk-duduk di sebuah kafe taman dan di sana ada seorang lelaki yang telah lama ia taksir. Cuman karena kondisinya lumpuh membuat Eva tak berani kenalan. Lalu, saat lelaki yang bernama William itu memesan minuman, Eva dengan sengaja memesan minuman yang sama. Dan mungkin karena memang jodoh, saat si pelayan mengantar pesanan mereka berdua, nampan yang berisi minuman itu diletakkan di mejanya Eva. Sedangkan si pelayan sibuk melayani pelanggan yang lain. Karena Eva penasaran dengan efek permen cinta tadi, ia pun memasukkan permen tersebut ke minumannya William. Minuman itu akhirnya disajikan pada William. Setelah William mengaduk dan meminumnya, tiba-tiba William berjalan ke arah Eva dan mengajaknya berkenalan. Yang artinya permen cinta tersebut benar-benar ajaib, alias mangkuih kalau bahasa kampung gue. Mereka pun mulai ngobrol-ngobrol dan ternyata William ini adalah seorang dokter muda. Sampai pada akhirnya hubungan pertemanan mereka berlanjut dan Eva diantarkan pulang oleh William. Eva benar-benar bahagia karena kalender Advent itu bisa memenuhi semua keinginannya. Bahkan saking senangnya, Eva benar-benar penasaran apa yang akan muncul di kotak nomor 7. Lalu saat memasuki tanggal 7, kalender Advent kembali menyala. Tanpa basa-basi, Eva langsung membuka laci nomor 7. Dan ternyata isinya sebuah permen berbentuk jam. Tanpa pikir panjang, Eva langsung memakan permen tersebut. Dan tiba-tiba notifikasi di handphonenya tak berhenti berbunyi. Bahkan banyak panggilan tak terjawab. Saat Eva melihat ke arah kalender Advent, ternyata laci nomor 8, nomor 9, dan 10 udah terbuka. Yang artinya permen tadi mengubah waktu yang dijalani oleh Eva terskip sebanyak 4 hari. Tapi Eva tak menyadarinya. Di siang harinya, di tanggal 10, Eva akhirnya kembali ke kantor dan ternyata si bos marah-marah besar karena Eva tak datang tanpa kabar selama 3 hari. Bahkan di hari keempat pun datang terlambat. Eva pun akhirnya dipecat dan parahnya, si bos meluapkan kemarahannya dengan menghina kondisi Eva yang lumpuh. J'essaie de te considérer comme quelqu'un de normal. Mais là, tu vois,
Il y en a marre de bosser avec une demi-nana en charrette. Setelah itu Eva akhirnya pulang dan dijemput oleh William. Eva pun akhirnya menceritakan pada William apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan semua kejadian setelah ia memakan coklat dan permen dari kalender Advent. Tapi karena Eva tak bisa membuktikannya, ia pun hanya berkata kemungkinan permen-permen tersebut terdapat zat-zat yang membuat Eva berhalusinasi. Setelah Eva menjelaskan semua itu, William pun akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah William pergi, Eva kembali melihat bungkusan permen di tanggal 8, 9, 10 dan ternyata setelah disusun terdapat logo sebuah saham dan saham tersebut terdapat di aplikasi MyTrader Online. Karena Eva percaya dengan seberapa ajaibnya kalender Advent itu, ia pun akhirnya memutuskan berinvestasi dengan semua saldo yang ada di perusahaan yang sesuai dengan bungkusan di permen tadi. Cette nuit, tu me fous la paix. Tanggal 11 pun udah masuk. Tepat saat jam 12 malam, kalender Advent kembali menyala. Tapi kali ini kalender tersebut memanggil si anjing yang bernama Putra. Putra si anjing disuruh mengambil sebuah permen tulang di laci nomor 11. Setelah Putra memakan permen tersebut, ia pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Lalu di pagi harinya, Putra si anjing kembali pulang dalam kondisi udah penuh berlumur darah. Dan saat Eva memandikan Putra si anjing, terdapat sebuah mainan kalung tersangkut di mulutnya. Dan mainan kalung tersebut adalah miliknya John, yaitu bosnya Eva, yang artinya John telah dibunuh oleh Putra si anjing. Setelah mengetahui itu, Eva langsung memeriksa tong sampahnya dan mengambil pecahan-pecahan mainan yang ia buang. Dan terdapatlah pecahan mobil mainan. Barulah akhirnya Eva sadar kalau kematian Boris ada hubungannya dengan pecahan mobil mainan tersebut. Eva memutuskan merunut kembali apa yang telah terjadi setelah ia mendapatkan kalender Advent. Mulai dari ayahnya yang menelpon, kematian Boris, permen cinta William, sampai kematian John. Pokoknya ia merunut sesuai tanggal dan sesuai nomor laci yang telah dibuka. Dan saat ia kembali melihat ke kalender Advent, ternyata benar laci nomor 11 udah terbuka. Dan yang membukanya adalah Putra si anjing. Setelah itu Eva juga teringat dengan semua aturan di laci pertama, yaitu ia harus memakan semua permen. Dan permen yang belum ia makan adalah permen bayi Yesus yang bungkusnya berisi tulisan Bible soal lumpuh dan berjalan. Karena benar-benar udah paham dengan semua aturan itu, tepat saat jam 12 malam ketika memasuki tanggal 12, Eva langsung membuka laci nomor 12 dan isinya adalah permen bayi Yesus. Karena di bungkus permen tersebut tertulis Yesus berkata pada si lumpuh, bangun dan berjalanlah, Eva akhirnya benar-benar penasaran, mungkin gak sih ia kembali bisa berjalan? Lalu karena ada 2 buah permen bayi Yesus, ia pun mencoba memakan satu permen. Seketika Eva menjadi kejang-kejang. Setelah kejangnya mereda, Eva memakan satu permen yang tersisa. Dan seketika ia kembali kejang-kejang. Tapi sekarang kejangnya benar-benar parah. Eva pun tak sadarkan diri dan saat ia terbangun, Eva udah berada di rumah sakit. Qu'est-ce que je fais ici? Tu te souviens de rien? Saat Eva sadar, untungnya ada William di sana dan William berkata kalau Eva ditemukan pingsan di pinggir jalan sembari memeluk kalender Adventnya. Tapi pada saat itu Eva tak menggunakan kursi roda. Jadi, kenapa Eva bisa sampai di jalan? Lalu beberapa saat setelah itu, tubuhnya Eva diobservasi. Ketika ia disenteri sinar ultraviolet, Eva kembali flashback ke masa ketika ia tak sadarkan diri. Dan ternyata Eva berjalan keluar dari rumahnya sebelum ditemukan pingsan. Setelah itu, saat Eva mencoba tidur, tiba-tiba seorang pasien lain mendatangi kamarnya sembari memberikan kalender Advent. Tepat jam 12 malam, kalender itu kembali menyala dan si pasien tersebut menunjuk ke laci nomor 13, yang artinya sekarang udah tanggal 13. Dalam laci itu terdapat permen coklat dan ketika melihat permen tersebut, si pasien aneh ini berkata, "Bebaskan aku dari iblis, bebaskan aku dari iblis." Dan ia mengulang kata-kata itu beberapa kali sehingga Eva pun memberikan coklat tersebut pada si pasien itu.
Setelah memakan coklat tersebut, si pasien langsung meninggalkan Eva. Setelah itu Eva kembali pulang dan merunut kembali catatan kalender adventnya. Dan di tanggal 13 tak terjadi apa-apa. Hanya saja ia mendapatkan notifikasi dari aplikasi My Trading Online. Eva telah menghasilkan uang sebanyak 14.000 euro lebih hanya dalam beberapa hari. Lalu saat memasuki tanggal 14, Eva kembali membuka kalender advent dan di laci nomor 14 berisi coklat favorit ayahnya Eva. Awalnya Eva ingin memakan coklat itu agar bisa kembali mendengar suara ayahnya. Tapi Eva membatalkan rencana itu dan ia memutuskan menemui si ayah dan menyuapkan coklat tersebut. Seketika si ayah kembali bisa bicara dan teringat dengan anaknya tersebut. Eva. Si ayah berbicara normal layaknya ayah dan anak dan memang benar ia yang menghubungi Eva ketika Eva ulang tahun. Tapi si ayah berbicara ini dalam pengaruh permen ajaib. Lalu karena permen ajaib itu ada unsur mistisnya, si ayah memberitahukan kalau kalender advent itu bisa membuat Eva kembali berjalan. Hanya saja kalender itu akan selalu meminta tumbal alias korban. Kalau tak dipenuhi, Eva yang akan dikorbankan. Si ayah juga memberitahukan kalau kelak dirinya yang akan dikorbankan atau menjadi korban terakhir. Jika seandainya udah datang waktunya, si ayah rela dijadikan korban untuk Eva. Setelah menjelaskan semua itu, si ayah kembali ke setelan pabrik alias kembali ke kondisi semula. Tanggal 15 pun tiba dan Eva langsung pergi menemui William. Ternyata isi laci nomor 15 adalah permen bayi Yesus. Tujuan Eva menemui William ini yaitu ingin menjelaskan kalau ia secara tak sadar telah berjalan sebelum ditemukan pingsan beberapa hari yang lalu. Dan kali ini Eva ingin membuktikan pada William efek dari permen tersebut. Eva lalu memakan permen itu dan seketika ia pun kejang-kejang. Setelah kejangnya mereda, Eva bisa merasakan ketika William menyentuh kakinya. Yang artinya kondisi kakinya Eva perlahan-lahan benar-benar udah mulai baikan. Setelah itu William mengantarkan Eva ke kolam renang. Setelah meninggalkan Eva di sana, saat William pergi, tak sengaja kunci rumahnya Eva tertinggal di mobil. Sehingga William pun memutuskan mengantarkan kunci itu ke rumahnya Eva. Dan tak lupa mengabari Eva yang lagi sibuk berenang. Saat William sampai di rumahnya Eva, ternyata pintu rumah tersebut terbuka. Tentu saja William langsung mengunci pintu itu dan meletakkan kunci tersebut di pot bunga. Tapi saat ia akan pergi, tiba-tiba pintu itu kembali terbuka. Sehingga William pun memutuskan untuk memeriksa ke dalam. Dan terlihatlah tulisan-tulisan runutan-runutan kejadian dari tanggal 1 sampai tanggal 14 yang dicatat oleh Eva di meja. Termasuk kasus permen cinta yang dimakan oleh William. Setelah itu telepon rumahnya Eva berdering dan saat William menjawab telepon tersebut, suara yang terdengar benar-benar tak jelas. Halo? Dan tiba-tiba telepon itu terputus. Setelah itu kalender event tiba-tiba menyala sendiri di siang hari. Karena penasaran, William memutuskan melihat kalender tersebut. Saat William melihat dengan seksama kalender itu, tiba-tiba dari cermin kalender muncul goresan-goresan tulisan. Tapi ejaan tulisannya dimulai dari arah kanan alias susah untuk dibaca. Karena benar-benar menyeramkan dan membahayakan untuk Eva, William akhirnya memutuskan membawa pergi kalender itu dan membuangnya ke danau. Tapi tiba-tiba asap mulai mengepul dari air dan muncullah sebuah makhluk berhelm menatap ke arah William. Dan makhluk inilah yang bernama Ik. William bergegas untuk pergi, tapi tiba-tiba Ik langsung menyerangnya dan menyeret William ke danau, lalu menenggelamkannya. Di sisi lain, saat Eva selesai berenang, tak sengaja ia terjatuh ke dalam kolam. Dan di dalam kolam itu, Eva melihat William udah tak sadarkan diri. Eva mencoba menyelamatkannya, tapi sayang udah tak tertolong.
Saat Eva kembali berenang ke permukaan, tiba-tiba ia udah berpindah dan berada di danau di tengah-tengah kota. Dan pada saat itu tepat jam 12 malam. Saat Eva menepi ke pinggir danau, tiba-tiba Ik mendekatinya sembari menenteng kalender Advent. Lalu saat Ik menyentuh Eva udah berpindah dan terbangun di dalam rumahnya. Dan kalender Advent juga tergeletak di lantai. Belum sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Anton. Ia adalah lelaki yang pernah mencoba kenalan dengan Eva di kolam renang sebelumnya. Kedatangan Anton ini untuk mengantarkan barang-barang dan kursi rodanya Eva yang ketinggalan di kolam renang. Tapi saat Anton ingin masuk, Eva langsung mengusirnya. Lalu karena Anton ini agak sedikit memiliki rasa empati, ia pun meninggalkan nomor handphonenya jaga-jaga kalau Eva butuh bantuan. Sekarang memasuki tanggal 17, Eva lalu membuka laci nomor 17 dan isinya sebuah permen cinta bercahaya. Karena Eva teringat dengan William, ia pun langsung memakan permen tersebut. Seketika terdengar suara telepon berdering. Tapi saat Eva mencoba menjawab telepon rumahnya, suara telepon itu masih terdengar. Eva memutuskan berkeliling mencari sumber suara itu, dan saat ia memasuki toilet, dari pecahan cermin ia melihat kilauan cahaya. Saat Eva mencoba mengintip, ternyata ia melihat William sedang menjawab telepon rumahnya Eva yang berdering. Jadi saat ini Eva berada dalam kalender Advent dan ia diperlihatkan dan dibawa kembali ke kejadian sebelum William mati. Setelah itu saat William melihat dengan seksama ke arah kalender Advent, Eva mencoba mengirimkan pesan dengan mengukir tulisan di cermin dan ia menuliskan jangan dibuang. Tapi karena dari sisinya William tulisan tersebut terbalik, William pun merasa cemas dan memutuskan membuang kalender itu. Sehingga konsekuensinya William harus dibunuh karena membuang kalender Advent. Eva mulai depresi, ya karena kalender itu makin lama makin makan korban. Saat memasuki tanggal 18, kalender itu kembali menyala dan tepat di laci nomor 18, tiba-tiba sebuah pisau muncul dan di pisau itu terdapat gambar anjing. Yang artinya Eva harus mengorbankan putra si anjing. Apalah daya, Eva terpaksa mengeksekusi anjing peliharanya itu. Di siang harinya Sophie kembali berkunjung. Saat ia memasuki rumahnya Eva, rumah tersebut udah bergelimang darah dan Eva tengah memangku putra yang telah mati. Karena khawatir dengan kondisi temannya itu, Sophie memutuskan untuk menginap di sana. Lalu saat tengah malam, kalender Advent kembali menyala saat Eva tengah tertidur. Karena penasaran, Sophie langsung membuka laci nomor 19 dan isinya adalah sebuah permen bergambar titit. Karena Sophie ini orangnya ngacengan dan sangean, ia pun menyimpan permen itu karena merasa permen tersebut adalah obat perangsang. Eva akhirnya terbangun dan langsung menanyakan apa isi laci nomor 19. Tapi karena Sophie ini tak mau memberikan permen bergambar titit itu, ia pun menggantinya dengan permen karet biasa. Sehingga Eva pun langsung memakan permen karet itu. Di siang harinya Sophie mengajak Eva jalan-jalan ke villa dan Eva masih mengunyah permen karet yang diberikan oleh Sophie. Karena tak ada efek apa-apa setelah semalaman mengunyah permen itu, ia pun akhirnya membuang permen karet tersebut. Saat mereka telah sampai di villa dan Eva membuka laci nomor 20, tiba-tiba Eva dibawa kembali ke masa 3 tahun yang lalu, di mana saat itu ia mengalami kecelakaan bersama Sophie. Jadi permen itu adalah permen kenangan. Setelah itu Thomas akhirnya mendatangi villa tersebut. Ya kan rencananya Sophie memang ingin bersenang-senang dengan pacarnya itu. Lalu pada malam harinya sebelum tengah malam, Sophie ingin bicara mengenai kondisi Eva yang lumpuh karena dirinya. Tapi tiba-tiba kalender Advent kembali menyala. Hanya saja sekarang patung Ich udah nggak ada. Melihat kondisi Eva yang makin lama makin depresi, Sophie mencoba menyadarkan temannya itu sembari berkata kalau kalender tersebut yang membuat Eva depresi bahkan nyaris gila.
Tapi Eva menjawab kalau kalender itulah yang kelak akan membuat dirinya kembali bisa berjalan. Setelah itu Eva langsung membuka laci nomor 21 dan isinya adalah permen bayi Yesus. Tapi Eva tak langsung memakan permen bayi itu, melainkan ia menyuruh Sophie menyimpan permen itu sampai besok siang. Lalu Sophie pergi ke kamar menemui Thomas dan inilah saatnya Sophie mencoba khasiat permen bergambar titik tadi. Ia menyuruh Thomas memakan permen itu dan mulailah mereka bercinta. Selagi Sophie sibuk menggoyang Thomas, Eva sendirian sibuk di luar menatapi kalender adventnya. Dan ternyata terdapat sehelai benang muncul di bagian atas kalender itu. Ternyata setelah ditarik terdapat sebuah kotak penyimpanan dan isinya adalah sebuah lukisan. Di balik lukisan itu tertulis nama dan alamat pelukisnya. Saat Eva sibuk melihat-lihat lukisan itu, tiba-tiba terdengar suara rintihan Sophie dan Thomas. Awalnya Eva merasa rintihan itu adalah rintihan keenakan. Tapi tiba-tiba Sophie dibanting keluar sembari telanjang dan bergelimang darah. Sedangkan Thomas juga dibunuh oleh Ik. Sophie akhirnya mati diinjak dan Ik berjalan mendekati Eva lalu menyuruhnya memakan permen bayi yang belum ia makan. Setelah Eva memakan permen tersebut, Eva akhirnya berjalan keluar dari villa dalam kondisi normal, alias ia benar-benar udah bisa berjalan. Setelah itu Eva langsung mencari alamat pelukis lukisan tadi dan mendatangi rumahnya. Ternyata pelukisnya adalah seorang tunanetra yang udah buta selama 5 tahun dan ia bernama Alois Hoffmann. Eva berkata kalau ia ingin menanyakan perihal lukisan yang dilukis oleh Hoffmann setahun yang lalu. Tapi Hoffmann berkata kalau ia udah nggak melukis sejak 5 tahun yang lalu. Karena penasaran, Hoffmann akhirnya memeriksa lukisan tersebut. Lukisan itu adalah lukisan ibu dan anak yang tewas terkapar. Saat Hoffmann meraba lukisan itu, ia pun langsung diperlihatkan gambaran istri dan anaknya yang ia bunuh. Tapi pada saat itu Hoffmann dalam kondisi 100% bisa melihat. Tentu saja Hoffmann tak sanggup melihat pemandangan itu karena mustahil ia akan membunuh anak dan istrinya sendiri. Ajaibnya, setelah memeriksa lukisan itu, anak dan istrinya Hoffmann keluar dan mereka pun masih hidup normal. Eva akhirnya diusir pergi. Setelah menyaksikan semua itu, Eva pun mengambil kesimpulan kalau Hoffmann pernah memiliki kalender Advent dan ia kembali bisa melihat setahun yang lalu. Tapi setelah ia memakan permen terakhir, semuanya kembali ke kondisi seperti semula. Jadi anak dan istrinya yang telah mati akan kembali hidup dan Hoffmann akan kembali buta seperti seharusnya. Lalu lukisan dan anak istrinya itu dilukis oleh Hoffmann sebagai pesan untuk orang-orang yang akan menerima kalender Advent selanjutnya. Saat Eva di perjalanan, tiba-tiba kalender Advent kembali menyala dan sekarang udah tanggal 22. Saat ia membuka laci nomor 22, terdapat sebuah boneka berambut keriting. Seketika Eva teringat dengan Miriam. Karena Eva udah tahu endingnya, ia pun tak melakukan apa-apa pada boneka itu. Tapi tiba-tiba Ik kembali muncul di mobilnya, sehingga Eva pun terpaksa merusak boneka itu, mencabuti rambutnya, mematahkan kepalanya, bahkan memutar-mutar kepalanya, sampai boneka tersebut hancur. Sehingga Miriam pun tewas karena harus dikorbankan. Setelah itu karena aplikasi sahamnya Eva udah menghasilkan ratusan ribu euro, ia pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel mewah. Dan saat telah memasuki tanggal 23, isi kotak nomor 23 adalah coklat favorit si ayah dan sebuah pistol, yang artinya sekarang giliran si ayah yang dikorbankan. Eva akhirnya mendatangi rumah si ayah dan karena Eva ini benar-benar membenci ibu tirinya, ia pun meletakkan kalender Advent itu tepat di depan pintu sebagai kado Natal. Tapi karena si ibu tiri ini juga tak suka dengan kado pemberian Eva, ia langsung membakarnya sehingga si ibu tiri akhirnya tewas di tangan Ik.
Setelah si ibu tiri tewas, Eva langsung menemui si ayah dan menyuapkan coklat tadi, sehingga si ayah kembali menyala dan berucap, "Apakah sekarang giliranku?" Lalu setelah memberikan pelukan terakhir dengan berat hati, si ayah akhirnya dieksekusi oleh Eva. Eva kembali pulang ke hotel dan ia langsung menghubungi Anton untuk menemuinya. Tanpa banyak basa-basi, Eva langsung mengajak Anton bercinta dan mulailah mereka bersenang-senang. Lalu setelah selesai bercinta, Eva menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan kenapa ia kembali bisa berjalan. Pokoknya Eva menjelaskan semuanya pada Anton mengenai kalender Advent itu, bahkan aturan-aturan yang tak boleh dilanggar. Setelah itu Anton pun menanyakan kenapa tiba-tiba Eva mengajaknya bercinta. Dan Eva menjelaskan kalau hari itu adalah hari terakhirnya bisa bersenang-senang. Karena kalau ia telah membuka laci terakhir dan memakan isi laci tersebut, ia pasti akan tertidur pulas dan kembali terbangun dalam kondisi lumpuh, alias keadaan akan kembali seperti semula. Je m'appelle Eva Roussel, je suis paraplégique. Si vous regardez ceci, c'est que vous avez reçu un calendrier de l'Avent. Setelah itu, beberapa menit sebelum jam 12 malam, Eva pergi ke lantai atas hotel itu dan merekam sebuah video yang berisikan pesan untuk orang-orang yang akan menerima kalender Advent selanjutnya. Dan Eva memasukkan handphonenya ke dalam kotak penyimpanan kalender tersebut, seperti yang dilakukan oleh si pelukis. Lalu, kalender itu kembali menyala, yang artinya ini adalah hari terakhir. Saat Eva membuka laci nomor 24, isinya adalah sebuah permen. Saat Eva akan memakan permen itu, Anton langsung mencegahnya. Ternyata Anton mulai paham dengan aturan kalender itu. Anton berucap kalau Eva hanya perlu mematuhi aturan sampai ia membuka pintu terakhir. Yang artinya jika seandainya pintu terakhir telah dibuka, tak ada lagi aturan yang harus ia patuhi. Anton lalu merebut kalender itu dan membuangnya, tapi permen terakhir masih dipegang oleh Eva. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata tak ada yang terjadi, alias semuanya baik-baik saja. Eva berteriak lega karena ia masih bisa hidup, dan suasana udah berlanjut ke setahun kemudian. Tiba-tiba seseorang datang ke rumahnya Eva, sembari memegang handphone yang disimpan oleh Eva di dalam kalender Advent. Saat pria itu mengetuk pintu rumah kontrakannya Eva, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, tapi tak tahu apa yang terjadi dengan Eva. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film The Calendar Advent. Gimana? Bikin penasaran gak filmnya? Nah, kalau kamu suka sama filmnya, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler dan alur-alur cerita film-film keren lainnya. So, thank you.